Selamat datang di Lab Pasca Panen di PETKA, di bawah bidang kajian pasca panen, di mana Lab Pasca Panen PETKA ini masih berhubungan dengan Lab Pasca Panen yang berada di gedung TPB, di mana bila di lab ini adalah lebih ke produksi. Jadi proses penelitian yang dilakukan di lab pasca panen yang di gedung TPB akan berlanjut di lab pasca panen di PETKA ini, di mana lebih konsennya di lab ini adalah lebih ke proses hasil dari pertanian minyak atsiri, yang dimana di sini terdapat alat-alat untuk mensupport kepada riset minyak atsiri. Salah satunya adalah seperti alat fraksinasi. Alat fraksinasi ini adalah untuk skala riset, di mana kita untuk mencari settingan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan untuk skala riset ini hanya untuk produk yang kecil, misalkan produknya itu hanya 100 sampai 500 mili saja. Dan nanti setelah settingan ini kita didapat yang maksimalnya, yang terbaiknya, kita akan aplikasikan kepada alat fraksinasi yang kapasitas besar, dimana ini adalah untuk semi pabrik ya, kalau yang ini gitu. Ini bisa untuk memproduksi sampai 20 liter gitu. Nah, dari sini juga kita nanti bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan di luar, vendor-vendor di luar, dan kita biasanya memfokuskan untuk kedepannya itu menjadi lab komersial gitu. Jadi kita di sini untuk kedepannya itu untuk kerjasama dengan pihak vendor luar. Dan beberapa alat yang kita di sini juga seperti ada chest freezer, karena di lab kita yang di pasca panen TPB di sana ada penelitian untuk uji mikroba, anti mikroba seperti itu. Semua sampelnya itu biasanya kita disimpan di chest freezer untuk ujinya, karena anti mikroba kan untuk menonaktifkan si mikrobanya itu harus di bawah minus 50 derajat. Sedangkan ini alat chest freezernya bisa untuk sampai minus 80 derajat. Dan untuk ketahanan stok bahan sampelnya, kita menyediakan di sana ada cold storage yang kapasitasnya itu bisa mencapai 1 kintal di sana gitu. Jadi semua sampel mahasiswa yang akan dilakukan untuk pengujian atau penelitian dalam jumlah besar, mereka akan menyimpannya di cold storage sana. Dan beberapa juga misalkan untuk produksi minyak atsirinya sendiri dari mentah menjadi jadi, kita ada penyulingan di sini. Dan disupport juga kita sudah ada beberapa alat seperti untuk produksi aquades, kita sudah ada alat untuk memproduksinya. Dan beberapa juga misalkan untuk alat pengayakan juga, untuk preparasi sampelnya ada juga. Salah satu alat yang ada di pasca panen PETKA ini adalah salah satunya cold storage, di mana cold storage ini kita gunakan untuk penyimpanan bahan penelitian. Misalkan dalam jumlah yang banyak, biasanya bahan hasil panen dari pertanian yang akan kita teliti, kita simpan dulu di sini sebagai cadangan bahan untuk sampel
yang akan kita uji gitu. Dan kapasitasnya ini kurang lebih 1 kintal gitu. Jadi ini adalah cold storage atau bahasa umumnya kayak kulkas aja gitu ya gitu kan, yang ukurannya yang paling besar gitu di Unpad ini ada di sini gitu. Jadi kalau misalkan bahan yang emang harus diawetkan gitu, kita disimpannya di sini gitu. Seperti ini. Biasanya kita simpan itu diperbolehkan maksimal 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan, biasanya kita harus cek dulu bahannya apakah masih bagus atau enggak. Kalau misalkan sudah tidak bagus, biasanya kita keluarkan, dibuang, kayak seperti itu. Dan suhu yang bisa didapatkan di sini adalah rentangnya sampai minus 10 sampai ya paling dipakai sampai 10 derajat sih, paling segitu. Ya, saya sedang melakukan penelitian mengenai optimasi rendemen dan delta guain yang terdapat di minyak asirinilam. Di sini saya ingin mengetahui pada tekanan berapa dan reflux rasio berapa sehingga menghasilkan rendemen dan kadar delta guain tertinggi di minyak asirinilam. Di sini sedang disetting tekanan 19 mmHg dan juga reflux rasionya 5 dengan 3 kat suhu. Ini sedang menunggu suhunya sampai 240 derajat Celcius. Biasanya sekali running itu bisa beberapa jam ya, 4, 5. Kadang juga kalau kolom yang digunakannya tuh panjang itu bisa sampai belasan jam. Tapi kebetulan saya menggunakan kolom yang 45 cm. Ya, jadi destilasi fraksinasi ini proses untuk mengisolasi senyawa yang kita inginkan. Misalnya di minyak nilam itu ada terpen, atau kalau di minyak nilam sebetulnya paling khasnya itu adalah kecuali alkohol. Namun di sini yang ingin saya isolasi adalah terpen itu tadi ya, delta guain, salah satu terpennya. Jadi dengan kombinasi suhu dan tekanan dan juga reflux rasio tertentu, ya diharapkan akan mendapat hasil rendemen dan kadar delta guain yang optimal. Walaupun sebetulnya secara teoritis kan delta guain itu ada di titik didih, misalnya ya, untuk contoh ada di 272 derajat Celcius. Tapi kan kita tahu kalau ketika tekanan juga kita variasikan, itu juga akan berpengaruh gitu. Jadi ingin mengetahui hasilnya seperti apa, karena ini masih running, masih setengah jalan juga belum sih. Ya, sebetulnya kalau dari segi latar belakang penelitian saya, jadi kan yang ingin didapatkan itu tadi zat terpen ya, delta guain. Nanti kan akan diujikan terhadap jamur ya, karena menurut literatur terbukti bahwa delta guain dan senyawa yang lain itu memiliki efek anti jamur ataupun efek anti mikroba yang lain. Sehingga diharapkan dengan proses destilasi fraksinasi ini ya akan diperoleh isolat minyak asirinilam dengan kadar delta guain yang paling tinggi, sehingga nanti ketika diujikan anti jamur itu akan efektif gitu. Itu sih barangkali. Jadi lab di sini memang beda dengan lab yang di sana, yang difokuskan untuk penelitian, buat risetnya. Di sini juga sama penelitian, hanya finalnya, lebih ke finalnya gitu kita di sini. Jadi untuk proses selanjutnya, tahapan selanjutnya kita di sini. Terutama untuk pengujiannya gitu ya, gitu. Dan diharapkan mahasiswa yang terutama yang baru ya gitu ya,
Mungkin untuk awal-awal jarang ya untuk ke lab sini, karena lab sini bukan untuk lab kayak untuk praktikum kayak gitu, mungkin jarang gitu. Mungkin sekali 2 kali ke sini gitu, tapi untuk kebanyakannya di lab yang TPB di sana. Yang mudah-mudahan nanti kedepannya itu mahasiswa dapat mengetahui sebelum akan melakukan penelitian ada lab apa aja yang ada di sini gitu, terutama lab pasca panen yang PETK ini gitu. Terima kasih atas kunjungannya di lab pasca panen PETK. Semoga dalam kesempatan waktu mendatang kita dapat berjumpa lagi, dan mungkin dari kalian ada yang ingin penelitian, mungkin bisa dilayani di lab pasca panen PETK ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.